kenapa kita wajib peduli terhadap Masjidil Aqsa, kenapa kita wajib menjaga semua tempat-tempat suci kaum muslimin. Nanti jawabannya beliau akan menjelaskan semuanya, dan insya Allah nanti terakhir akan dibantu oleh Ustaz Taufik. Kita akan menjelaskan, kita akan melihat bersama bagaimana kondisi terkini saudara-saudara kita yang di sana berjuang mati-matian hanya untuk membela Masjidil Aqsa. Olehnya mari kita simak paparan dari beliau. Wa al-waqtu tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma amma ba'du. بداية سعدنا بلقياكم في هذا البيت العامر مسجد التقوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما أقول وأن يجعله في ميزان حسناتنا وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا إنه على كل شيء قدير. Setelah beliau mengucapkan salam serta muqaddimah barusan, beliau menyapa kita semuanya, dan beliau sangat senang berada di Indonesia. Beliau tahun kedua, tahun kemarin ke sini, kemudian tahun sekarang dari awal Ramadan kemarin bersama tim dari Baitul Mal Mu'amalat Safari Dakwati Semarang dan sekitarnya. Beliau mengungkapkan rasa senangnya, rasa gembiranya kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada jamaah Masjid At-Taqwa ini, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di Masjid At-Taqwa ini. Kata beliau tadi, semoga juga Allah nanti di hari kiamat mengumpulkan kita bisa bertemu kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ba'd ayyuhal ikhwatul kiram, نتحدث اليوم إن شاء الله في دقائق معدودة عن مكانة بيت من بيوت الله عز وجل ومقدس من مقدسات الإسلام، وهو المسجد الأقصى. هذا المسجد الذي ذكره الله عز وجل في القرآن وجعل له مكانة عظيمة أن يخلد اسمه في القرآن ويقرأ إلى قيام الساعة. في مطلع سورة الإسراء يقول الحق تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذه الآية كانت بمناسبة الإسراء والمعراج، حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم من فلسطين من قبة الصخرة إلى السماوات العلى في رحلة المعراج. فذكر الله عز وجل المسجد الأقصى هنا بأنه مسجد مبارك وما حوله مبارك الذي باركنا حوله. وإذا ما كان حول المسجد مبارك، إذا فمن باب أولى أن يكون بيت الله عز وجل مباركا، فله قدسية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. Yang pertama, kenapa kita harus mengetahui lebih dalam lagi terhadap Masjid Al-Aqsa, yang mana mungkin kita sering dengar ya, tempat suci umat muslim. Orang yang umroh, yang haji berkali-kali pasti mengunjungi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kenapa kok belum mengunjungi Masjidil Aqsa? Padahal Masjidil Aqsa ini salah satu dari 3 masjid yang merupakan Allah berkahi, tempat suci daripada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Beliau tadi mengutip pada surat Al-Isra ayat pertama, disebutkan di sana bahwasanya jika Allah sudah menyebutkan sebuah nama di dalam Al-Quran, maka hikmah akan kebesarannya dan kesuciannya itu sudah pasti kan. Masjid Al-Aqsa disebutkan dalam surat Al-Isra itu, yang mana artinya adalah bahwasanya Allah memberkahi Masjid
sekeliling daripada Masjid Al-Aqsa. Dan itu bertepatan pula pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi ayat ini di samping menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj dan juga menjelaskan akan kesucian dan keberkahan Masjid Al-Aqsa, yang mana pada saat itu beliau Rasulullah SAW di dalam perjalanannya dari Masjidil Haram memenuhi panggilan Allah ke Sidratul Muntaha. Sebelum beliau ke Sidratul Muntaha, sama Allah diperintahkan untuk transit di mana? Di Masjid Al-Aqsa. Sebelum pada akhirnya beliau memenuhi panggilan Allah ke Sidratul Muntaha. Itulah salah satu dalil bahwasanya Masjid Al-Aqsa merupakan tempat yang berkah dan tempat yang suci. ثم إن المسجد الأقصى أيها الأحبة الكرام هو ثالث الحرمين غير مكة البيت الحرام وغير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هو ثالث الحرمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. إذن بنتعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المسجد مكانته عند الله عز وجل كما كانت المسجد الحرام وكما كانت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نفهم من خلال هذا الحديث أن له قدسية عند الله وأنه واجب على المسلمين أن يدافعوا عن هذا المسجد المبارك الذي جعل الله عز وجل مكانته كما كانت المسجد الحرام وكما كانت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian dipertegas lagi terkait kesucian dan keberkahan daripada Masjid Al-Aqsa, yaitu sebuah hadis Nabi yang mana hadis tadi menjelaskan bahwasanya wahai hambaku, wahai umatku, kata Rasulullah, janganlah kalian memprioritaskan atau mengunjungi tempat-tempat ibadah kecuali yang harus dikunjungi terlebih dahulu, yaitu tiga tempat ibadah ini, yaitu 3 masjid yang memang tempat suci kaum muslimin. Apa yang pertama? Di situ disebutkan Al-Masjidil Haram. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua masjid apa? Yang kedua Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga adalah masjidnya Rasulullah. Apa itu? Masjid Nabawi. Jadi dari sini sudah jelas bahwasanya Masjidil Aqsa memiliki peran keberkahan dan kesuciannya sama dengan keberkahan kesucian yang ada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi satu sama lainnya ini keberkahannya saling berkesinambungan. Inilah perintah Rasulullah untuk mengunjungi 3 masjid ini terlebih dahulu. Ya, orang yang pergi haji, yang pergi umroh, ya, hanya memiliki kesempatan mengunjungi 2 tempat saja, belum bisa mengunjungi Masjidil Aqsa. Kenapa kok susah kaum muslimin untuk mengunjungi Masjidil Aqsa? Nah, insyaallah nanti beliau akan menjelaskan lebih detail. المسجد الأقصى هو أولى القبلتين. أول ما توجه المسلمون في قبلتهم في الصلاة توجهوا نحو المسجد الأقصى، وظلوا فترة من الزمن يصلون تجاه المسجد الأقصى، لكن حبب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يتمنى ألا تكون القبلة نحو البيت الحرام، فاستجاب الله عز وجل لرغبة نبيه ولأمنية نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل المسلمون يتحولون في قبلتهم نحو المسجد الحرام. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك نحو المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم. إذن نتعلم من حديث النبي من قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذه الآية توحي بأن قبلة المسلمين في بداية الأمر كانت نحو المسجد الأقصى،
بأن نفهم من خلال ذلك أن المسجد الأقصى هو مقدس من مقدسات الإسلام وله مكانة عظيمة عند الله عز وجل. Ya. Kemudian yang ketiga dipertegas kembali ya, bahwasanya kenapa kaum muslimin ini harus benar-benar memperhatikan, harus peduli terhadap Masjidil Aqsa. Di samping yang pertama itu pada peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah ya, sholat di dalam Masjidil Aqsa bersama para nabi sebelum pada akhirnya beliau ke Sidratul Muntaha. Kemudian tadi dipertegas dengan hadis Nabi bahwasanya kita oleh Rasulullah diperintahkan untuk mengunjungi 3 tempat suci ini. Salah satunya yaitu Masjid Al-Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Jadi sebelum kiblat kita ke Ka'bah, ya, maka pertama kali kita dulu pada waktu itu menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Dari sini sudah jelas ya bahwasanya Masjidil Aqsa ini bukan sembarang masjid ya. Pahala sholat di dalamnya ribuan, bahkan ada riwayat mengatakan ratusan kali lipat, yang sama halnya dengan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. أيضا المسجد الأقصى أيضا أيها الأحبة الكرام هو من المساجد التي ينبغي على المسلمين الدفاع عنها، لا سيما وقد يعني أصابه ما أصابه على مرأى ومسمع من الجميع من اعتداء اليهود عليه، ومن قبل ذلك قبل اعتداء اليهود هذا كان اعتداء أعداء الله عز وجل وحرره صلاح الدين وغير ذلك، وتحمل كثيرا. لكن في هذه الفترة الأخيرة الاعتداءات الكثيرة من اليهود لعنة الله عليهم، وكذلك التدمير الذي يدمرونه تجاه إخواننا في غزة بالأخص، يعني هذا الأمر يتطلب منا كمسلمين أن يكون واجبنا تجاههم عدة أمور. منها بداية أن نعلم مكانة المسجد الأقصى وعظم هذه القضية، وأن نعلم ذلك لأولادنا ونساءنا. ثم الدعاء، لأن ندعو الله عز وجل لهم دائما أن ينصرهم الله وأن يؤيدهم الله وأن يحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. هذا الدعاء يكون دائما في صلواتنا ووقت نزول المطر وفي كل الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. ثالثا وأخيرا التبرع والإنفاق عليه. فمن باب أولى أن نحث بالمسلمين الذين هم إخواننا، في النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. وهذا المال الذي ننفق منه إنما هو مال الله عز وجل، واستخلفنا الله تبارك وتعالى عليه. فنحن حينما ننفق إنما ننفق من مال الله حتى يبارك الله عز وجل لنا. طيب، وإذا أنفقنا لإخواننا هناك هذا يكون صدقة جارية لنا، صدقة جارية حينما يبنى بها مسجد ويصلوا فيه، صدقة جارية حينما يستخدمونه في إعادة بيوتهم، في مطعمهم، في مشربهم. كل هذا يكون خيرا لنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المنفقين وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, dari dalil-dalil tadi kita sudah jelas mengetahui bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah milik kaum muslimin, ya, amanah yang Allah berikan kepada kaum muslimin untuk selalu menjaganya, untuk selalu peduli terhadapnya. Bahkan dari 3 tadi ya, dan 3 dalil ini harus menjadi pegangan dasar kita agar kita lebih mencintai terhadap Masjid Al-Aqsa. Namun pertanyaannya, kenapa saat ini Masjidil Aqsa kok dinodai oleh musuh Islam, ya, oleh Yahudi laknatullahi alaihi? Dari zaman ke zaman memang Rasulullah pernah bersabda bahwasanya wilayah Syam yang
mencakup salah satunya Palestina, itulah adalah tempat yang paling mulia, ya. Bahkan tempat yang paling baik. Jika kawasan itu rusak, maka rusaklah dunia. Kenapa kok pada dari zaman para sahabat, ya, musuh-musuh Islam itu pasti ingin mentargetkan untuk menguasai di wilayah Syam, termasuk Palestina. Kenapa? Sampai pada akhirnya diambil alih lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan? Sampai pada akhirnya runtuh kerajaan Turki Utsmani, kemudian jatuh ke tangan Zionis sampai detik ini. Kenapa? Musuh Islam tuh kok ngincernya Palestina? Nah, kenapa? Salah satunya adalah karena yang namanya musuh Islam itu tidak mau melihat kaum muslimin ini bersatu, tidak mau melihat kaum muslimin ini khusyuk ibadah di tempat-tempat sucinya. Olehnya mereka seakan-akan memutus, mengelabui kaum muslimin bagaimana caranya agar lupa terhadap kiblat pertamanya. Itulah salah satu target mereka. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari letak geografis, untuk menguasai dunia yang paling strategis itu harus menguasai bumi Syam, yaitu Palestina, ya. Karena Palestina itu dulu adalah jantungnya atau ibu kotanya bumi Syam. Salah satunya di situ ada namanya kota Al-Quds. Nah, yang mana kota Al-Quds ini merupakan kota termaju, kota terlama sebelum ada peradaban di dunia. Al-Quds inilah pertama kota yang hidup pada zaman itu. Ya. Kenapa kok strategis untuk menguasai dunia? Karena di sini adalah tempatnya itu ada 3 benua. Jadi ada benua Afrika, Asia, dan juga Eropa. Jadi tempat strategis untuk menguasai dunia itu adalah Palestina dan bumi Syam. Olehnya Amerika, sekutunya Israel itu pasti menjadikan Timur Tengah khususnya Syam itu dalam kondisi yang hancur terus. Memang sengaja dibuat seperti itu agar apa? Agar mereka bisa menguasai wilayah Syam dan Palestina, sehingga mereka lebih leluasa untuk menguasai dunia, baik dari segi politik, terutama dalam segi perekonomian. Itulah saat ini kondisinya bapak-bapak ibu-ibu. Namun apa dampak dari itu semua? Akhirnya Israel itu semenjak datang dari Palestina itu langsung ingin mengambil alih Palestina secara utuh. Tapi alhamdulillah sampai detik ini, karena memang ini sudah janji Allah, ya, Allah berkahi masjid ini, maka walaupun sedemikian rupa Yahudi ingin melenyapkan Palestina, ingin mengambil alih, insya Allah selama masih ada kaum muslimin yang berjuang di sana, ya, yang mewakafkan dirinya hanya untuk menjaga Masjidil Aqsa, insya Allah ini tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah diambil alih oleh Israel. Walaupun saat ini kondisinya kita sudah mengetahui semuanya, ya. Ya. Dampaknya apa? Karena masyarakat Palestina menjaga, ya, bahkan melawan terhadap apa yang dilakukan oleh Israel, dampaknya mereka memerangi kaum muslimin yang ada di sana. Salah satunya yang paling banyak dampaknya yaitu saudara kita yang tinggal di kota Gaza. Kenapa kok Gaza yang paling dibombardir? Kenapa? Karena satu-satunya wilayah Palestina yang belum diambil alih oleh Israel, ya. Mereka belum berani masuk ke wilayah itu, yaitu satu-satunya adalah kota Gaza. Olehnya yang namanya Gaza itu dibombardir agar mereka itu menyerahkan tanahnya. Tapi apa perjuangan saudara kita yang ada di Gaza luar biasa, ya. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tapi mereka mengorbankan segalanya, bahkan mewakafkan dirinya hanya untuk perjuangan Palestina. Olehnya apa? Karena Masjidil Aqsa ini adalah milik kaum muslimin seluruh dunia, maka kita wajib ikut andil untuk menjaganya. Gimana caranya? Ya mungkin saudara kita yang ada di Palestina, mereka menjadi benteng pertahanan pertama. Kita yang ada di sini yang tidak bisa ke sana, bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan yang ada di Masjidil Aqsa? Dengan apa? Dengan mensupport saudara kita yang ada di Palestina sana. Dengan apa kata beliau? Yang pertama adalah dengan doa. Kekuatan doa kaum muslimin ini luar biasa, bisa melenyapkan bahkan mengalahkan musuh
Ini yang terpenting adalah doa. Jangan lupa selalu doakan saudara kita kaum muslimin seluruh dunia yang sedang teraniaya, yang sedang terzalimi, terlebih saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di Gaza. Kemudian yang kedua kata beliau apa? Mari kita suarakan bersama. Jangan sampai media Israel yang memang sekarang itu bikin hoax, ya, seakan menggiring opini bahwa Masjidil Aqsa ini bukan tempat suci kaum muslimin. Menggiring opini bahwasanya Masjidil Aqsa ini bukan kiblat pertama kaum muslimin. Masih banyak dari generasi kita yang tidak tahu terhadap Masjidil Aqsa itu apa. Nah itu sekarang kita sudah tahu, maka saatnya kita menyuarakan kebenaran ini. Ini juga bagian dari jihad. Kemudian yang terakhir kata beliau apa? Mari kita support saudara kita yang memang kondisinya saat ini tidak bisa kita bayangkan. Tapi mereka dengan kesulitan, dengan kezaliman yang mereka terima, apa? Mereka tetap kokoh, ya, tidak pantang mundur untuk membela Palestina, untuk menjaga Palestina punya penagasan. Maka apapun yang bisa kita berikan, sedekah infaknya, bukan masalah nominal, akan tetapi kita niat untuk membantu saudara kita di sana, niat untuk memperjuangkan agama Allah. Insya Allah 3 ini adalah ladang atau bekal jihad untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah habis ini akan dipandu oleh Ustaz Taufik. Baitul Mal Muamalat, alhamdulillah setiap bulannya